dan nikmat-nikmat yang lain yang tentunya tidak bisa kita hitung secara akal manusia. Kita tidak bisa membalas nikmat dari Allah ini seberapapun banyaknya, sehingga kita harus selalu mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah pada kita semua. Yang kedua tentunya senantiasa pula kita ucapkan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Karena berkat beliaulah kita besok di hari kiamat akan mendapat syafaat yang selalu dinanti-nanti oleh seluruh umat manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan menjalankan ibadah yang dinamakan ibadah puasa. Ini adalah ibadah wajib, di mana dalam rukun Islam kita itu termasuk dari ibadah yang wajib bagi seorang Muslim. Berpuasa tentunya sudah kita kenal sejak lama, sejak dulu kita lahir ya. Kita balik gerakan puasa. Mungkin waktu kecil puasanya itu belum begitu bermakna ya. Tetapi semakin hari semakin kita mendapat ilmu, ternyata berpuasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu kita dari berbagai godaan yang setiap saat muncul di dalam hati kita. Sehingga secara fisik kita menahan puasa dengan makan dan minum, tidak makan dan minum dari pagi hingga petang. Ini satu ibadah yang sering sudah kita lakukan secara visual atau fisik. Namun secara hati itu kadang kita belum melakukan itu. Kadang-kadang masih tergoda dari godaan setan yang datangnya itu bisa dari mana saja, dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, atas, bawah, setan selalu bergoda. Nah inilah tantangan kita di bulan Ramadan ini, kita menjalankan puasa baik secara jasmani maupun rohani. Nah secara jasmani mungkin kita mudah, ya, gampang lah menahan haus dan lapar itu karena sudah sering kita lakukan, maka gampang. Yang berat itu adalah menahan hawa nafsu secara rohani. Dan ini yang perlu kita selalu belajar, karena tidak mudah kita menahan hawa nafsu yang godaannya begitu luar biasa. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada 3 jenis hati. Jadi dalam manusia itu ada fisik dan ada jasad, ada ruh. Di dalam rohani kita itu ada yang namanya hati atau qalbu. Mungkin hati ini bisa dilihat secara visual, ya, secara fisik, tapi juga hati yang qalbu yang terdalam itu mungkin tidak berwujud. Sehingga kalau kita dibelah itu, kita mendapatkan hati kita. Ya tidak ada di situ kok ada terlihat fisiknya marah, fisiknya sedih, fisiknya dengki, iri dan sebagainya, tidak bisa kelihatan. Karena itu boleh. Tapi tidak kasat mata. Nah, di sini kita akan membicarakan hati yang tidak kasat mata itu, bukan hati yang secara
visual atau fisik. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada 3 jenis hati secara spiritual. Apa saja itu? Jadi dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa 3 jenis hati itu, yang pertama adalah qalbun salim, yakni hati yang sehat dan selamat. Yang pertama qalbun salim, hati yang sehat dan selamat. Yang kedua qalbun marid, yakni hati yang sakit. Nah, nanti kita baca satu persatu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu hati atau qalbun mayyit. Tahu mayyit ya? Mati ya. Jadi hati yang mati. Nah, itu ada 3 jenis hati dalam diri manusia, yaitu tadi yang pertama qalbun salim, qalbun marid, dan qalbun mayyit. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, jenis pertama ini adalah qalbun salim, yaitu hati yang sehat. Secara bahasa, qalbun itu merupakan gabungan dari salah bahasa. Qalbun salim itu ada 2 suku kata, yaitu qalbun dan salim. Qalbun itu artinya hati, tadi sudah saya sampaikan. Dan salim itu sehat atau selamat atau bersih atau suci. Jadi qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang suci, bersih dari segala noda, segala kotoran. Nah, ini disebut hati atau qalbun salim. Ada yang namanya salim? Pak Salim tidak ada ya? Hatinya sehat, suci. Nah, kedua kata qalbun salim ini kalau digabungkan jadi hati yang suci, hati yang sehat, hati yang bersih. Tentunya hati yang bersih dari segala tindakan, perbuatan, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Karena ini nyambung antara pikiran, perasaan, dan perbuatan ini menjadi satu. Di sini para ulama menjelaskan bahwa hati seseorang baru bisa disebut qalbun salim jika hati itu terhindar dari segala kesirikan. Kesirikan ya, jadi menduakan Allah, menyekutukan Allah. Nah, selain itu kriteria hati yang salim adalah hati yang terbebas dari segala penyakit hati ya, seperti tadi iri, dengki, hasad, dan sebagainya. Kalau kita masih punya rasa iri dengan tetangga yang rumahnya tingkat, kita berikan rumahnya tingkat, mobilnya banyak, kita punya mobil. Kalau kita masih ada rasa iri, berarti hati kita itu ada sakitnya, jadi tidak bersih. Jadi itu hati yang tidak sehat. Nah, pemilik qalbun salim, hati yang sehat ini akan selalu terpacu untuk melaksanakan ketaatan, mempunyai integritas spiritual, moral, dan intelektual yang tinggi. Karena di dalam hati itulah ketakwaan bersemayam, sebagaimana keterangan dari baginda Nabi Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa takwa itu fisik, artinya itu tidak ditunjuk di fisiknya, tapi di dalam hati. Itu sampai tertunjuk 3 kali Rasulullah menyampaikan bahwa ketakwaan itu adanya di sini sampai 3 kali. Berarti ada di dalam. Qalbun salim disebut demikian karena salim itu hati manusia yang selamat dan menyelamatkan, selamat dari berbagai noda dan menyelamatkan pemiliknya dari jilatan api neraka. Jadi orang yang memiliki hati bersih, sehat, suci, itu sebetulnya selamat kita ya, karena selamat dari api neraka. Juga menyelamatkan diri kita sendiri kalau kita punya hati yang bersih, hati yang suci.
hati yang sehat tadi. Nah, karena semasa hidup di dunia, hati yang salim atau qalbu salim ini selalu berusaha mengenali Allah, beriman kepadanya, lalu membelakan si pemilik hati itu untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sudah selayaknya hanya orang yang memiliki qalbu salim yang akan masuk surga di akhirat kelak, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini disampaikan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 88 dan ayat 88 dan 89. Nah, itu yang pertama. Jadi ini impian kita, usaha kita, harapan kita mempunyai hati yang bersih. Memang tidak mudah ya, karena itu tadi disampaikan. Kita itu hidup di dunia itu selalu digoda oleh setan. Memang setan tugasnya menggoda kita agar hati kita tidak bersih. Jadi setan itu bisa berusaha bersih, bisa berusaha yang tidak kelihatan, sehingga bisa menggoda hati kita yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, itu yang menjadi cita-cita harapan kita adalah hati yang bersih atau qalbu salim. Nah, yang kedua adalah jenis hati yang sakit tadi, qalbu marid. Hati yang sakit adalah hati yang di dalamnya terdapat keimanan, sama seperti tadi, tetapi bercampur dengan kesyirikan. Di dalam Di dalam hati itu terdapat kecintaan kepada Allah, tetapi juga ada kemaksiatan, juga ada kesyirikan menyebabkan Allah. Sering orang mengatakan ini orang yang munafik. Ini jenis hati yang kedua, hati marid atau qalbu marid. Jadi kita masih punya iman kepada Allah, tetapi kita juga menyekutukan Allah. Itu namanya munafik ya. Kita setiap hari sholat 5 waktu, tapi kita juga tiap hari berkunjung ke kuburan untuk kita minta berkah kepada arwah kuburan, tidak minta kepada Allah. Kita rajin beribadah, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, tapi kita masih menyimpan benda-benda pusaka yang dianggap itu berbuah, dianggap itu sakti dan sebagainya. Masih ada itu. Nah, demikian inilah yang orang mengatakan punya hati marid atau hati yang sakit, punya keimanan tapi juga punya kesyirikan atau kemaksiatan. Cinta kepada Al-Quran tapi juga masih hobi main judi, hobi maksiat. Nah, seperti ini hati yang sakit ya. Di satu sisi iman kepada Allah, di satu sisi menyebutkan Allah. Nah, tadi saya sampaikan ini orang munafik itu seperti ini. Ya. Di dalam hatinya itu ada bermacam-macam rasa dengki, iri dan sebagainya. Nah, kondisi hati seperti ini disebut Allah Ta'ala ketika menyebutkan sifat orang ini sebagai sifat munafik, harus disampaikan. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Nah, secara besar penyakit hati yang menyebabkan qalbu marid ini ada dua, yakni penyakit subhat dan syahwat. Subhat dapat membuat seorang tidak bisa membedakan yang benar dan batil. Jadi kalau orang sudah dibutakan, maka dia tidak bisa membedakan ini maksiat atau bukan, ini benar atau salah ya. Nah, sedangkan syahwat dapat membuat seorang terjerumus dalam jurang maksiat. Nah, ada pun rincian dari penyebab qalbu marid yang sering terjadi adalah di dalam lingkar pertemanan yang buruk, ya. Berfoya-foya, begadang, judi dan sebagainya. Sabun ayam sekarang sudah jarang ya. Kalau dulu saya masih sering melihat di ketika saya datang ke sini pertama itu ada sabun ayam masih sering.
Kemudian judi juga. Saya ingat ketika kalau berangkat sholat masjid itu di kuburan itu ada judi. Dulu tapi sekarang sudah tidak ada, alhamdulillah. Dulu itu kalau subuh berangkat sholat subuh itu mesti melewati orang yang main judi. Ya, itu dulu. Alhamdulillah sekarang mungkin sudah tidak ada dan semua sudah tobat ya. Mudah-mudahan ya. Nah, apa ya? Poin-poin tersebut di atas itu sebetulnya sepertinya sepele ya, sepele. Namun jika dilakukan berulang-ulang, maka sedikit demi sedikit hati yang sakit akan sekarang. Ya. Sepatutnya berubah menjadi kolbu mati, hati yang mati. Yang sakit hati kalau kita diamkan, ya lama-lama jadi mati. Nah, maka dalam jenis kolbu hati yang terakhir ini, yang ketiga, yaitu kolbu mayit. Mayit memang sering kita dengar itu adalah sebuah sosok yang tidak hidup atau mati. Ya. Nah, berarti kolbu mayit itu, kolbu hati mayit adalah mati. Hati yang mati, kalau sudah hati yang mati itu sudah susah untuk bisa disembuhkan. Orang yang mati dari sakit tidak mungkin akan bisa disembuhkan ya. Nah, makanya tadi kalau ada orang sehat, orang sakit, orang yang sudah mati, maka kita masih bersyukur jika hati kita itu kalau keadaan sakit masih bisa disembuhkan. Tetapi kalau hati kita sudah dalam keadaan mati, walaupun mayit tadi, maka hati itu sudah tidak bisa disehatkan lagi ya. Karena sudah mati. Ya, menurut Ibnu Qayyim, hati yang tidak mengenal Tuhannya, tidak beribadah kepadanya, tidak taat, suka maksiat dan selalu menuruti hawa nafsu syahwat, itu ya sudah mati betul-betul, tidak bisa disembuhkan, bahkan tidak bisa disehatkan lagi. Ya. Nah, sekarang itu banyak sekali orang-orang yang hatinya sudah mati, berbuat maksiat, berbuat zalim, ya. Bahkan berbuat zalimnya tidak hanya terhadap seseorang, satu orang saja, mungkin banyak orang, seluruh Indonesia, ya, dizalimi, ya, dihapusi. Kita beli bensin pertama ternyata dioplos dengan pertalite, itu ngapusi ya, ngapusinya itu tidak tahu-tahu ya. Seluruh orang itu dihapusi ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau kita pakai bensin yang oplosan, ya, mesin kendaraan kita rusak. Ya. Dan ini memang betul terjadi. Apa itu? Ada teman saya itu yang beli BBM itu dari baru mobilnya diisi pertama terus. Dulu awal-awal tidak ya, tapi beberapa periode akhir ini ternyata dia ke bengkel turun mesinnya karena mesinnya rusak karena kotor, banyak kerak, banyak lumpur yang terjadi karena bahan bakarnya tidak bagus. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Nah, itu hati yang mati. Hati yang mati itu sudah gelap. Kita sering mendengar berita peristiwa yang sungguh itu tidak masuk akal. Anak membunuh orang tuanya, anak memenjarakan orang tuanya, itu berarti hatinya sudah mati, sudah gelap. Nah, penting juga untuk dimengerti bahwa permukaan hati yang mati itu ibarat rumah yang kosong, yang sudah puluhan tahun tidak berpenghuni di dalamnya. Nah, maka hiduplah serangga-serangga berbahaya, ya, kotoran, ular beracun dan sebagainya. Seperti itulah kondisi hati manusia yang mati. Ya. Hanya ada kelalaian, ya, angan-angan syahwat terus-menerus serta niat-niat yang buruk, jahat. Ya. Semua itu terjadi ketika seorang berpaling dari
saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kembali mengingatkan di bulan Ramadan ini, maka kita jaga hati kita selama bulan puasa. Kita tidak berpuasa hanya fisiknya saja, tapi hatinya juga berpuasa. Artinya menjaga dari hawa nafsu yang tergoda, yang ada godaan setan yang datangnya dari mana saja. Maka kita harus selalu waspada. Kalau fisik sudah tidak usah dilakukan, kita mudah ya, menahan haus dan lapar itu sudah biasa. Tapi menahan dari godaan setan dari hati kita yang bersih ini memang agak susah. Mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini saling menjaga diri kita masing-masing, menjaga hawa nafsu kita dari segala godaan yang datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.